here. Over the circuit boards! Okay, yeah, don't touch. Coming! Check the window! No, be careful, stop! Jim! Wait! There's something in my eye. Get back! Mengingat di season pertama diakhiri dengan Tabby yang terjatuh di sebuah lubang yang ia gali, Boy yang terjebak dalam ruangan yang entah ada di mana, sementara di rumah koloni sebuah badan datang dan menghambat usaha mereka untuk mencari jalan keluar dengan menggunakan radio. Kemudian sebuah bis datang ke kota tepat sebelum season 1 berakhir. Jadi sangat disarankan bagi kalian yang belum menonton episode 1, silahkan menonton terlebih dahulu biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lanjut episode 1. Kita diperlihatkan Boy yang terjebak di sebuah ruangan kecil. Ia bisa melihat kalau ada jalan keluar tepat di atasnya. Ia meminta pertolongan namun tak satu pun orang menjawabnya. Ia berusaha memanjat tempat itu namun selalu gagal dan terjatuh lagi. Aku terjatuh dan tak bisa. Fuck you! Fuck him! Sementara itu di sebuah bis, seorang pria terbangun dan sadar kalau dia berada di kota ini. Entah apa yang membuatnya takut sehingga ia meminta sopir untuk memutar arah. Seseorang mencoba menahannya namun ia malah muntah yang memaksa bis itu berhenti di sebuah restoran. Di sisi lain, badai membuat kekacauan di rumah koloni. Lampu meledak bahkan sampai melukai penghuni di sana. Mereka mencoba sebisa mungkin untuk menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Jet pun tak sengaja melihat sebuah bis di kota yang kemudian ia memberitahu Donna. Bersamaan dengan itu, Jim yang sudah berada di rumahnya di mana ia melihat lubang yang digalinya bersama Tabby. Sudah tertutup reruntuhan kayu rumah. Ia tak bisa mendengar suara istrinya karena Tabby tengah bersama Victor untuk mencari jalan keluar. Victor meminta Tabby untuk tetap tenang karena tempat ini adalah tempat para monster itu tidur. Victor bisa tahu kalau Tabby berada di sini karena ada suara yang memberitahunya. Sementara penghuni bis terpaksa keluar dari dalam bus karena sang sopir tengah membersihkan bis tersebut. Pria yang muntah sebelumnya kini masih berada di dalam bus dan seseorang wanita yang sedang memeriksanya. Pria itu bernama Elgin dan ia tidak menjelaskan mengapa ia meminta sopir untuk berhenti. Tak lama kemudian Alice dan penjaga bar datang untuk menenangkan mereka. Sementara Julia menemui ayahnya dan sang ayah memintanya untuk mencari bantuan untuk mengeluarkan reruntuhan itu dari lubang ini. Julia pergi menemui Alice kemudian meminta orang untuk membantu ayahnya. Listen up. Could use some help. I'm going. Oh, no. Hey, no, I need every emergency services handle it. Oh. Listen, there are people on the way. They're gonna. I'm going too. No, okay. They can't focus on your. Okay, come on. You need to hear. Come with me. Bersamaan dengan itu, Fona, Kenny, dan yang lain tiba di kota, di mana Kenny langsung membuka restoran ibunya agar para penumpang bisa masuk dan beristirahat. Sementara beberapa orang datang untuk membantu Jim. Di sisi lain, Victor dan Tabby masih mencari jalan keluar hingga tak menyadari bahwa monster itu tidur tepat di belakang mereka. Anjir gak tuh? Sementara Boy masih dalam keadaan terjebak. Namun, ketika hampir menyerah, ia mendengar suara seorang pria yang mencoba untuk membantunya dengan menurunkan sebuah tali dan menyuruhnya untuk segera ke atas sebelum mereka kembali. Sementara itu Jet yang sudah kehilangan akan akal untuk mencari jalan keluar pun kembali melihat simbol itu di dinding. Setelahnya ia memutuskan keluar untuk nyebat, namun Ethan yang penasaran pun mencoba mendekatinya di mana Jet meminta untuk menunjukkan kamar Victor. Di sisi lain, Victor dan Tabby berada di tempat di mana kini mereka melihat banyak benda tua dan salah satu monster yang sedang tertidur. Victor yang melihat Tabby ketakutan pun mencoba untuk menenangkannya. Di sana juga Victor melihat boneka yang sama dengan Jet lihat sebelumnya. Melihat boneka itu membuat Victor ketakutan dan pergi meninggalkan Tabby. Ia segera mengejar Victor dan mencoba menenangkannya. Sementara itu Jet, Van, Ethan sudah berada di kantor Victor dan dengan cepat Jet mencari petunjuk di kamarnya. Dia juga memperlihatkan gambar simbol yang sering ia lihat pada Ethan. Bersamaan dengan itu Donna mencoba
mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi pada sopir bus. Namun seperti orang biasanya, tentu wanita itu tak mempercayainya. Sementara itu semakin banyak reruntuhan yang diambil, anak rumah menjadi semakin rapuh. Di sisi lain, Algin tiba-tiba mengalami kejang-kejang yang membuat kepanikan. Selain itu, rumah Jim mulai roboh yang membuat orang-orang di dalamnya tertimbun. Jim dan lainnya yang masih hidup, namun mereka tidak bisa keluar dari sana. Sementara pria botak yang membantu Jim berhasil selamat. Kembali lagi pada Tabby dan Victor yang melihat tumpukan batu dan tiba-tiba Waking up. Oh my god. Oh my god. All the way up. Go, go, go. Go. Sementara perawat yang baru datang dari bis kewalahan karena harus merawat beberapa orang sekaligus. Namun di sana ia bertemu dengan Christy dan ternyata mereka saling mengenal, lesbiola. Bersama dengan itu, Boy masih berusaha keluar menggunakan tali yang diberikan orang yang ada di atas, sedangkan Victor dan Tabby berhasil keluar dari tempat mereka terperangkap. Dan Jim bersama yang lain masih belum bisa keluar dari rumah yang menimbunnya. Sopir yang tak mengetahui apa-apa pun meminta mereka untuk segera pergi, di mana mereka semua mendapatkan masalah karena mereka tidak bisa mengangkat reruntuhan itu secara bersamaan. Karena itu bisa membuat orang yang berada di dalam akan semakin parah. Pada hari itu, Jim meminta mereka semua untuk meninggalkannya malam ini dan kembali lagi esok hari. Sementara Boy berhasil keluar dari tempat ia terjebak yang ternyata adalah sebuah sumur. Sampainya di atas, ia dengan cepat menodongkan senjatanya pada orang yang membantunya. Namun ia merasa bingung setelah melihat seorang pria tua yang kurus tengah dirantai, di mana pria tersebut meminta Boy untuk membunuhnya, dan episode 1 telah berakhir. From Season 2 episode 2, di mana pria tersebut bernama Martin dan hanya mereka berdua di sana. Di mana Martin berada di tempat ini cukup lama dan ia bisa sampai ke sini karena memasuki sebuah lubang yang ada di dalam pohon. Martin ingin Boy membunuhnya, namun Boy malah ingin menyelamatkannya. Boy juga mengetahui kalau Martin adalah seorang tentara angkatan laut setelah melihat tato di tangan Martin. Di sisi lain, saat ini Donna, Kenny dan yang lainnya sedang berada di dalam restoran, di mana Donna mencoba menjelaskan keadaan mereka saat ini. Namun orang-orang baru masih belum mempercayainya. Bersamaan dengan itu, Tabby dan Victor pergi ke sebuah trailer yang ternyata itu adalah tempat persembunyian Victor. Terlihat di sana banyak sekali barang-barang namun tidak ada batu jimat di dalamnya. Sementara Christy tengah berbicara dengan wanita cantik bernama Meryl yang ternyata adalah tunangannya. Meryl marah pada Christy karena ia beranggapan kalau Christy sengaja meninggalkannya dan bergabung dengan sebuah komunitas teroris. Christy mencoba menjelaskan semuanya, namun Meryl tidak mau mendengarkannya. Sedangkan orang yang terjebak di dalam reruntuhan adalah Jim, Tom, dan penumpang biasa bernama Brick. Brick yang tersadar pun seketika panik dan berteriak keras, di mana hal tersebut mengancam nyawa mereka, mengingat mereka tidak di dalam ruangan yang tertutup. Jim dan Tom pun mencoba menenangkannya jika ingin selamat. Bersamaan dengan itu, Boy terus berusaha membebaskan Martin dengan berbagai cara. Namun secara mengejutkan, mereka mendengar suara kotak musik. Martin pun menyuruh Boy untuk segera pergi sebelum suara musik itu mati. Di restoran, Julia merasa khawatir akan keselamatan ayahnya, namun ia tak bisa berbuat banyak sebelum pagi datang. Kenny yang melihat hal itu pun mencoba menenangkan Julia dengan mengajaknya mengobrol. Sementara terlihat dua orang memasuki bar milik Tom dan di sana tidak ada siapapun kecuali mereka. Dan di luar, Fatima dan Alice mencari penumpang biasa yang berada di luar. Kemudian dari belakangnya muncul dua monster yang mendekati mereka. Beruntung Alice berhasil membawa Fatima masuk ke dalam rumah. Dari dalam, Fatima melihat monster itu mendekati dua orang penumpang yang mereka pikir akan menyelamatkan mereka, dan akhirnya What? I know. We have to do it. Unless we can literally see Maybe you need to stop. Maybe look, listen. Fatimah yang tak bisa berbuat banyak pun hanya bisa marah dari dalam rumah. Pada
dua monster yang menunggu mereka di depan pintu. Di reruntuhan, Brick yang terjebak tiba-tiba mengeluarkan darah dari mulutnya, di mana hal itu membuatnya semakin panik. Sedangkan di dalam restoran, orang-orang mendengar suara teriakan dari luar merasa bingung dengan apa yang telah terjadi. Di mana si botak yang sudah muak dikurung berniat pergi keluar. Beruntung Kenny berhasil menghentikannya, namun pria itu bersikeras ingin keluar sehingga menyandra Kenny agar bisa membuatnya membuka pintu itu. Pria itu masih belum percaya dengan adanya monster karena yang ia dengar hanyalah teriakan orang yang diserang. Ia ingin melihat monster dengan matanya sendiri. Namun Donna mengatakan bahwa ia tidak takut dengan si botak meski ia harus membunuhnya. Botak yang lengah pun dimanfaatkan oleh Kenny dan berhasil membalikkan keadaan. Di sisi lain, Boy masih berusaha membebaskan Martin, di mana setelah salah satu tangan berhasil terlepas, Martin merasa sakit dan ketika melihat di tangannya terdapat sesuatu yang bergerak di dalam tangan Martin. Dan setelah kotak musik berhenti, tiba-tiba Martin menyerangnya dengan mengatakan, "Darahku, darahmu juga." Kemudian ia mati. Boy yang hanya terluka di tangannya mencoba pergi keluar dari tempat ini. Namun saat ia keluar, tiba-tiba bangunan yang sebelumnya menjadi reruntuhan yang telah lama hancur. Sementara di bar, dua penumpang yang bersembunyi di sana merasa penasaran akan apa yang telah terjadi. Tak lama kemudian mereka mendengar suara ketukan dan meminta tolong. Wanita itu tidak ingin pria itu membukanya, namun pria itu tetap membuka pintu. Di luar, seorang monster berjalan sendiri menuju bis yang datang ke kota ini. Monster itu mencoba kursi bis dan menyadari bahwa ada orang yang tengah bersembunyi di sana. Dah. Heard the screaming. You picked it back. Sedangkan Boy sendiri masih mengikuti anjing yang ia temukan. Meski dengan rasa sakit, ia tetap harus berjalan. Ia juga melihat para monster berjalan dari dalam hutan. Bersama dengan itu, Tabby dan Victor masih bersembunyi di trailer mereka, di mana tempat ini adalah tempat persembunyian Victor sebelum ia pindah ke koloni. Di dalam, Victor mengatakan bahwa ia datang bersama ibunya, namun belum jauh menjelaskannya, tiba-tiba Get in, hurry. Those two. We're okay. We're okay. Whoa, 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 stop! Hey! They're coming. Please. Run. Fuck! Run. Come on, We need to run. get in now. Hurry up, hurry up. Come on. I'm sorry. I should have stayed in the dark. What? Hey, Zhao Jin. Who's on the bus? What bus? Di sisi lain, Jim dan Tom masih berusaha menenangkan Brick yang merengek kesakitan yang akhirnya Brick tewas di tempat itu. Dan tanpa mereka sadari, seorang monster berhasil masuk ke reruntuhan itu dan membunuh Tom. Julia yang mendengar suara teriakan Tom yang membuatnya panik untuk menyelamatkan ayahnya. Donna mencoba menenangkannya, sementara Julia sendiri hanya bisa menangis hingga waktu pagi pun tiba. Di mana Julia dengan cepat pergi ke reruntuhan rumahnya untuk mencari ayahnya. Di sana orang-orang melihat mayat Tom yang ditarik keluar. Julia yang masih panik terus memanggil ayahnya dan ternyata Jim selamat pada malam itu. Dengan cepat mereka semua bergegas membebaskan Jim, sementara Boy dan yang lain bersiap untuk kembali ke kota. Namun saat Tabby mendengar kalau rumahnya runtuh seketika membuatnya bergegas kembali, sedangkan Boy sendiri melihat sesuatu berjalan di tangannya. Lanjut episode ketiga. From Season 2 episode 3. Setelah kembali ke kantornya, ia menjelaskan pada anaknya tentang bagaimana ia masuk ke dalam pohon dan berakhir di sebuah sumur. Saat ini Boy tidak mengetahui Sarah berada di mana. Alice tidak mempercayai hal itu. Alice terlihat marah dan Boy merasa bahwa Alice telah memiliki masalah pribadi, sehingga Alice menjelaskan tentang hubungannya dengan Fatima yang sedikit mendapat masalah. Di sisi lain, Jim yang tertimpa reruntuhan rumahnya mengalami beberapa patah tulang, di mana Jim mengatakan betapa takutnya ia ketika bermimpi kehilangan Tabby, namun Tabby malah menjelaskan bahwa tidak ada saluran listrik di ruang bawah tanah, namun listrik di rumah mereka terus menyala. Sementara si botak tengah berdebat dengan Donna, namun tak lama Boy datang menengahi mereka dan ia menjelaskan bahwa warga tidak boleh memegang senjata. Si botak tetap saja ngeyel sehingga Boy memberinya pilihan di mana ia boleh membawa senjata namun harus hidup di dalam hutan dan tinggal di dalam rumah namun tidak diperbolehkan membawa senjata. Boy juga berjanji pada mereka bahwa akan menjelaskan semua ini. Ketika sedang makan di restoran,
restoran, Ethan melihat rumahnya yang roboh dan hal itu membuat Tabby berpikir di mana mereka akan tinggal. Ia pun mencoba meminta pada ibu Kenny beberapa keperluan untuk keluarganya yang telah kehilangan banyak benda di rumah mereka. Ibu Kenny menyarankan agar mereka tinggal di rumahnya karena sesama ibu Kenny tahu apa yang harus dilakukan. Sementara Kenny dan Alice pergi ke hutan untuk memasang sebuah jebakan dan tiba-tiba mendengar sebuah musik. Seketika mereka pergi ke sumber suara yang ternyata HP milik seorang wanita dengan kepala yang tertancap di pohon. Ngeri coy. Setelah mengetahui dia masih hidup, Kenny pun bergegas memanggil Christy, sedangkan Alice sendiri akan menemani wanita itu. Bersamaan dengan itu, Victor telah sampai di kamarnya dan ia sangat terkejut ketika mendapati kamarnya telah berantakan. Seketika ia mencari sesuatu yang hilang di kamarnya, lalu salah satu penghuni memberitahunya kalau sebelumnya Ethan dan Jet berada di kamarnya. Tak lama kemudian Victor pergi menemui Jet yang sedang bermain biola. Jet sangat terkejut ketika melihat Victor masih hidup. Victor kemudian meminta biola yang diambil oleh Jet dan meminta Jet untuk tidak masuk ke dalam kamarnya lagi. Dengan penuh amarah, Victor pergi meninggalkan Jet. Jet meminta maaf karena ia pikir bahwa Victor sudah mati, di mana Jet ingin bertanya tentang simbol yang selama ini ia lihat dan juga menunjukkan sebuah foto orang yang memiliki buku itu. Jadi Jet berpikir mungkin simbol ini akan menuntun mereka keluar dari kota ini, namun Victor tak memperdulikan hal itu. Kembali di hutan, Alice terlihat tengah menemani perempuan yang ternyata bernama Kelly. Kelly menjelaskan meski kepalanya tertancap sebuah besi, namun ia tak merasakan sakit sedikit pun. Ternyata Kelly adalah seorang yang bersembunyi di dalam bar bersama kekasihnya yang bernama Brand. Di saat Brand membukakan pintu untuk monster itu, seketika para monster menyeretnya ke dalam hutan, di mana para monster itu menyiksa Brand dan memaksa Kelly untuk melihat penyiksaan itu. Hingga tak lama kemudian Kenny dan Christy datang yang seketika mencoba menenangkan Kelly. Sementara di koloni, terlihat Fatimah yang sedang menemani Algen keliling rumah koloni. Namun Algen bertanya apakah ada danau di sekitar sini, dan seketika Fatimah membawa Algen ke tempat mereka biasa berenang. Di sini Fatimah langsung sadar bahwa Algen lah orang yang bermimpi tentang tempat ini, di mana Fatimah menjelaskan bahwa ada beberapa orang yang memiliki reaksi akan tempat ini. Kembali ke hutan, setelah mengetahui Kelly cukup parah, Alice pun memerintahkan untuk mengakhiri hidup Kelly karena dengan cara itulah Kelly tidak lagi menderita. Namun Christy tetap menolaknya. Mengetahui bahwa dirinya tidak bisa diselamatkan, Kelly meminta kepada mereka untuk mengirimkan sebuah pesan pada ibunya bahwa dirinya sangat menyayangi keluarganya, dan ia berteriak keras karena rasa sakit itu tiba-tiba saja muncul. Mendengar suara teriakan, Boy pun menghampirinya, di mana Boy ingin mereka pergi karena ia akan menghabisi nyawa Kelly untuk menghilangkan rasa sakit yang ia alami. Namun tetap saja Christy tak setuju dengan hal itu. Karena tak ada pilihan lain, Boy pun mencoba mencabut besi itu. Setelahnya, Boy pergi menemui Donna, di mana Boy menjelaskan tentang Kelly dan kekasihnya yang tewas. Di mana Boy mengatakan bahwa saat ia bertugas di Irak, mobil yang ia pakai bersama temannya pernah meledak, dan salah satu dari rekannya bernama Brand Kelly adalah seseorang yang terbunuh tepat di pelukannya. Di mana ia merasa heran dengan nama yang sama antara keduanya dan meninggal di tangannya. Boy berpikir kalau ini bukanlah sebuah kebetulan, namun Donna tidak ingin mempercayainya. Donna justru bertanya apa yang telah terjadi ketika ia menghilang di dalam hutan. Namun Boy tidak ingin menjelaskannya dan seketika pergi meninggalkan Donna. Sementara Kenny sendiri berada di dalam sebuah gereja untuk mengecek tempat itu, di mana ia pergi ke ruang bawah tanah dan Here we have a common area. Come on in. I don't like it here. No, Dad, it's okay. Look, let's play chess. I'll give you. Sebelum masuk ke alurnya, kita akan flashback di mana Kenny dan keluarganya baru sampai di kota ini, di mana mereka sudah tahu apa yang terjadi di kota ini, dan keadaan ayah Kenny saat ini sedang sakit sehingga ia harus tinggal di klinik agar dekat dengan Christy yang merawatnya. Tak lama kemudian Kenny yang sedang di luar didatangi oleh Boy, di mana Kenny menjelaskan bahwa di malam sebelumnya ayahnya mendengar monster itu berbicara seolah adiknya, yang di mana hal itu ayahnya hampir membuka pintu. Sementara itu tujuan Boy adalah menemui Kenny adalah memintanya untuk menjadi deputinya. Saat ini Boy sudah menjadi sheriff di kota terkutuk ini.
Lanjut di masa sekarang, terlihat Kenny dengan panik menemui Boy karena ia akan menunjukkan sesuatu padanya. Kenny membawa Boy ke ruang bawah tanah di mana tempat di sana sudah ada Sarah. Boy pun terkejut melihat Sarah berada di sana. Ia pun seketika menyuruh Kenny pergi dan meminta waktu berdua saja dengan Sarah. Dengan cepat ia membebaskan borgol Sarah dan menanyakan apa yang terjadi malam itu. Sarah mengatakan kalau ia mengikutinya memasuki lubang di pohon, namun ia malah sampai ke tempat ini dan nggak keluar-keluar. Ia pun bertanya tentang bagaimana ia bisa tahu tentang lubang itu pada Sarah. Sarah pun menjawab bahwa ada seorang anak kecil yang menunjukkannya. Anak itu juga mengatakan kalau kita sudah membuat tempat ini marah dan kita akan aman jika masuk ke dalam lubang pohon itu. Anak itu bukanlah suara yang setiap hari ia dengar, namun Sarah berpikir bukanlah orang yang jahat dan benar-benar ia ingin mencoba menyelamatkan mereka. Boy pun mengabaikan semua itu karena kini mereka memiliki masalah baru di depan mereka. Dengan apa yang telah Sarah lakukan, bukan berada di kota ini bukanlah keadaan yang baik untuknya. Mereka harus mencari cara bagaimana mereka mengatasi masalah ini, namun Sarah malah menjawab kalau Boy harus memasukkannya ke dalam kurungan sama seperti Frank di season 1 kemarin. Boy pun tidak ingin Sarah mati karena ia berpikir bahwa Sarah adalah kunci untuk bisa keluar dari tempat ini. Kemudian saat Boy akan menemui Kenny, Sarah bertanya apakah ia memberitahu Kenny tentang kenyataan di balik kematian ayahnya. Boy yang tak tahu kebenarannya, tapi ia tidak memberitahu Kenny. Di atas ia bertemu Kenny yang tampak kebingungan. Boy menjelaskan bahwa kemampuan Sarah yang bisa berkomunikasi dengan sesuatu di tempat ini. Ia juga menjelaskan kalau Katri yang telah mengurungnya di sini. Bersamaan dengan itu, di rumah koloni, Ethan menemui Victor, di mana Victor marah pada Ethan karena sudah membiarkan Jet mengacak-ngacak kamarnya. Meski Ethan sudah melarangnya, akhirnya Victor menyuruh Ethan pergi. Sementara Jet pergi ke bar untuk menyendiri, namun di dalam bar sudah terdapat supir bus. Supir itu menjelaskan kalau agen memberitahunya untuk memutar arah, namun ia tak mendengarkannya. Saat Jet tahu kalau agen meminta itu setelah melihat pohon tumbang, maka ia tahu kalau tidak ada yang bisa ia lakukan. Jet tidak ingin sopir itu merasa bersalah karena membawa penumpangnya ke tempat ini. Akhirnya ia menenangkannya dengan mengajaknya minum bersama. Di sisi lain, Tabby datang ke klinik untuk menemui Jim, namun Jim terlihat tidak ada di sana. Di sana ia malah bertemu dengan Meryl yang baru ia temui. Meryl memberitahu Tabby kalau jika pergi keluar beberapa waktu lalu. Hingga tak lama ia berhasil menemukan Jim, di mana Jim mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pembuat roller coaster. Semakin mustahil wahananya, maka semakin hebat juga reaksinya. Dari situlah Jim berpikir bahwa saat ini mereka sedang berada di sebuah simulasi di mana ada seseorang atau sesuatu yang memperhatikan mereka karena ingin melihat reaksi mereka. Di kantor, Boy begitu terkejut ketika ia bisa melihat Katri yang sudah mati, di mana Katri bertanya kepadanya apakah ia akan memberitahu tentang Sarah yang telah membunuh ayah Kenny. Boy pun merasa bingung. Kemudian Katri mengatakan kalau ia melakukan itu tidak akan merubah apapun dan akan membenci Sarah dan dirinya. Di rumah koloni, Jim menemui Donna untuk membahas suara yang mereka dengar di radio itu. Karena hanya mereka berdua lah yang mendengarnya, namun pandangan mereka berdua berbeda, di mana Jim berpikir kalau suara itu adalah kunci untuk memecahkan masalah mereka, namun Donna berpikir bahwa ada sesuatu yang memperhatikan mereka, di mana hal ini membuat Jim dan Donna merasa bingung. Bersamaan dengan itu, ia mendengar suara botak yang menghajar salah satu penghuni koloni. Donna pun mencoba menenangkannya, namun si botak mengatakan tidak ada yang boleh menyentuh barangnya dan menantang siapapun yang berani melakukannya. Setelah ia pergi meninggalkan Donna, setelahnya Fatimah menemui Donna di dapur. Ia di sana mencoba untuk menenangkan Donna, namun Donna yang merasa sangat marah pun menyuruh botak untuk keluar dari rumah ini, rumah koloninya. Kali ini Donna yang merasa sangat marah pun memintanya untuk tinggal di sebuah bis yang baru saja dipindahkan di dalam. Ia bisa melihat noda darah berceceran di sana. Donna juga telah memberikan sebuah jimat dan mengatakan kalau jimat itu harus digantung agar bisa berfungsi dan mengingatkannya untuk tidak membuka pintu saat malam hari. Bersamaan dengan itu terlihat Boy yang ingin menemui Kenny di gereja dihadang wanita tua bernama Willy, di mana Willy mengatakan bahwa ia baru saja melihat Kenny pergi ke klinik itu. Mendengarnya, Boy langsung pergi ke sana. Sementara di klinik, Kenny melihat bekas mayat ayahnya yang dibunuh para monster. Hingga tak lama datang Boy yang menemuinya, di mana Kenny menjelaskan kalau selama hidupnya ia tidak pernah melihat ibunya menangis. Ibu Kenny merasa bersalah atas kematian suaminya karena tidak bisa menjaganya
ayahnya di masa-masa yang sulit. Dan Kenny kini telah mengetahui bahwa Sarah lah yang telah membuka pintu klinik yang menyebabkan ayahnya terbunuh, dan ia juga telah mengetahui kalau Boy tahu tentang semua ini, namun ia tak memberitahunya, di mana hal tersebut membuat Kenny marah pada Boy dan memaksa untuk menghukum Sarah. Ia juga telah mengundurkan diri menjadi deputi Boy. Dan You watch your own fucking six. From Season 2 Episode 5. Pada malam harinya, si botak yang berada di dalam bis tidak bisa tidur karena para monster itu mengganggunya. Ia merasa marah dan ingin menghajar mereka, namun ia merasa ragu untuk melakukan itu. Akhirnya ia hanya bisa marah-marah di dalam bis tersebut. Where are you going? Hey! Ah! You don't fucking walk away from me! Bersamaan dengan itu terlihat Jet yang tidur di sebuah bar yang kini tidak dihuni oleh siapapun. Ia pun terbangun dan hal yang pertama ia lakukan adalah melihat foto di buku yang selalu ia bawa. Namun tiba-tiba hingga keesokan paginya, Boy terbangun di dalam gereja karena ia mendengar suara ketukan pintu yang keras. Sarah yang keluar dari persembunyiannya, namun Boy memintanya untuk kembali bersembunyi. Setelahnya ia kemudian membuka pintu yang ternyata Tabby dan Jim yang datang untuk mencari Sarah. Dimana Kenny telah memberitahu mereka tentang Sarah, namun Boy masih menahan mereka. Dan secara mengejutkan, Sarah muncul yang membuat Tabby langsung mengancam Sarah untuk tidak mendekati keluarganya karena jika Sarah melakukan itu, Tabby berjanji akan membunuhnya. Setelah melupakan semua amarahnya, Jim dan Tabby pergi meninggalkan gereja dan Boy meminta Sarah untuk kembali. Sementara ia akan mencoba berbicara pada Jim dan Tabby. Di sisi lain, Ethan mengurung diri di dalam kamar setelah mendengarkan mereka membahas Sarah bersama Kenny. Namun tak lama kemudian ia membuka pintu kamarnya dan berkata kalau ia ingin menemui Sarah. Bersamaan dengan itu, Christy dan Meryl yang sudah lama tidak bertemu menghabiskan banyak waktu berdua untuk membayar waktu saat mereka berpisah. Sementara Sarah dengan diam-diam mendatangi rumah lamanya dan ia menemukan jaket milik kakaknya, di mana hal itu membuatnya tenang. Ia mencari sesuatu, namun tak lama kemudian datang sepasang suami istri yang langsung mengusir Sarah. Namun sebelum itu ia berkata bahwa ia kesini hanya untuk mencari sebuah ornamen keramik miliknya. Namun ternyata mereka telah menyimpan semua barang-barang Sarah di gudang restoran sehingga Sarah tidak akan menemukannya di rumah ini. Di bar terlihat Jet tengah membuat sebuah simbol yang sering ia lihat dengan menggunakan botol minuman. Tak lama kemudian Victor datang dengan mengatakan kalau ia bersedia membantu Jet asal ia mau melakukan sesuatu. Jet yang marah karena sebelumnya Victor mengusirnya. Mendengar hal itu, Victor berencana pergi, namun Jet berubah pikirannya, di mana Jet bersedia membantu Victor dan Victor memintanya untuk memainkan biola yang sebelumnya Victor larang. Jet melakukannya. Akhirnya Jet bersedia memainkan biola itu, namun Victor ingin melakukan ini di tempat lain. Bersamaan dengan itu terlihat Jim dan Tabby yang sedang berdiskusi tentang permintaan Ethan bertemu dengan Sarah. Tabby yang tak ingin Ethan bertemu dengan Sarah, namun Jim berpikir ini adalah saatnya mereka membiarkan Ethan menghadapi ketakutannya. Jim pun menemani Ethan bertemu dengan Sarah. Sementara Jet dan Victor telah berada di hutan hingga mereka melihat banyaknya mobil yang terbengkalai. Victor mengatakan kalau ini adalah ulahnya saat ia masih sendirian di tempat ini karena ia tidak mau melihat mobil-mobil ini berada di tengah kota. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah mobil yang ternyata itu adalah mobil ibunya. Saat ia dan ibunya pertama kali sampai di kota ini, Victor pun meminta Jet untuk melakukannya di sini karena ingin mengenang sosok ibunya yang telah lama pergi. Bersamaan dengan itu, Sarah mengambil barang-barangnya di restoran dan meminta maaf pada ibu Kenny. Namun di luar, Kenny yang melihat itu seketika marah dan membuang barang-barangnya dan menghancurkan barang berharga milik Sarah. Keributan itu pun menjadi pusat perhatian para warga. Di sisi lain, Victor menjelaskan bahwa orang yang ada di foto tersebut adalah Christopher, di
dimana Victor juga mengatakan bahwa Christopher adalah orang lucu yang mampu membuat orang-orang tertawa. Namun ia mulai berubah setelah melihat simbol itu. Ia berhenti tersenyum. Suatu saat ibu Victor menyuruhnya untuk bersembunyi di suatu tempat yang tidak Christopher ketahui. Hingga keesokan harinya semua orang meninggal kecuali Victor sendiri. Victor pun mengatakan bahwa ada sesuatu di sini yang membuat orang melakukan hal buruk. Lalu ia pergi meninggalkan Jet. Bersamaan dengan itu, Tabby menyusun sebuah puzzle di depan lubang tempat ia terperangkap sebelumnya. Terinspirasi dari keberanian Ethan, ia memutuskan pergi ke sana untuk melawan rasa takut yang sering melihat anak kecil sangat menyeramkan. Namun tiba-tiba Hey! Did you see that? See that? Did you see them? Di sisi lain, Jim menemui Boy, di mana Jim menjelaskan tentang suara di radio saat itu, sehingga ia beranggapan bahwa selama ini mereka telah diawasi seseorang. Jim meminta pendapat pada Boy, namun Boy menghiraukannya dan pergi meninggalkannya begitu saja. Boy kemudian pergi ke restoran untuk bertemu dengan ibu Kenny. Sesampainya di sana, ia melihat kembali sesuatu yang berjalan di tangannya. Bersamaan dengan itu, Meryl membuka lemari obat di klinik. Kemudian ia meminum sebuah obat yang mungkin adalah liquid morfin yang baru Kelly berikan sebelumnya, dan sepertinya Meryl adalah pecandu narkoboy. From Season 2 episode 6. Di restoran, Boy bertemu dengan ibu Kenny. Di sini, Boy mencoba untuk menjelaskan perihal Sarah tidak ia hukum. Di mana Boy tahu kalau apa yang telah Sarah lakukan bukanlah sesuatu yang bisa dimaafkan. Ia pun bercerita saat dirinya di hutan bersama Sarah yang seperti orang gila. Tak lama kemudian Kenny datang dan merasa tidak suka kalau ia berbicara dengan ibunya. Boy yang mengetahui itu pun segera pergi meninggalkan restoran dan menuju ke sebuah gereja untuk mencari Sarah. Ketika ia masuk, ada yang aneh dengan gereja ini sampai tiba-tiba namun semua itu hanyalah halusinasi saja karena saat ini Boy masih berada di restoran. Lihat hal itu, mereka berdua membantu Boy dan menyuruhnya untuk segera menemui Christy. Sementara di klinik, Christy tak sengaja menemukan sebuah surat rehabilitas narkoba milik Meryl. Bersama dengan itu, Meryl datang dan itu membuat Christy marah karena ia telah dibohongi, hingga keduanya melakukan perdebatan yang sangat hebat. Bersamaan dengan itu, Boy dan Kenny telah berada di dalam hutan, di mana Boy berniat menjelaskan sesuatu pada Kenny, namun Kenny yang menganggap Boy sudah bisa berjalan sendiri memilih untuk pergi meninggalkannya. Tiba-tiba tangan Boy merasa sakit sehingga Kenny tidak jadi meninggalkannya sendirian. Boy pun menjelaskan kalau sesuatu telah terjadi kepadanya saat berada di dalam hutan saat itu, di mana ada sesuatu seperti cacing di dalam tangan Boy yang sangat menyakitkan. You should go. Setelah kejadian itu, kini Boy dan Kenny telah berada di klinik, di mana Boy menjelaskan pada Christy bahwa ia bertemu seseorang yang telah memberikan darahnya kepada Boy, yang membuat dirinya menjadi seperti ini. Christy berpikir kalau Boy hanya berhalusinasi karena ia tidak melihat apapun di tangan Boy. Sepeninggalan Christy, ia kembali melihat kotak musik itu. Dan bersamaan dengan itu, Meryl datang untuk memeriksa Boy. Namun Boy yang panik malah menodongkan senjatanya. Sementara itu di rumah koloni terjadi perdebatan. Salah seorang penghuni menuduh agen mencuri makanan di saat mereka semua kekurangan bahan makanan, di mana pria itu tidak setuju penumpang bis tinggal di rumah itu, hingga ia menjadi sangat marah dan mengusir para penumpang yang ada di sana. Alice yang melihatnya pun mencoba menenangkan si botak, namun tiba-tiba Gail, come on. Oh God, oh fuck, I'm sorry. Alice, I didn't mean to, I'm sorry. Oh my God.
my God, here. Here, let's sit him right down here. You're okay. Pass me that thing. Di rumah koloni tidak ada tenaga medis dan Fatimah ingin membawa Alice ke klinik. Dengan keberaniannya, Algen mengambil mobil di luar, di mana terlihat para monster itu mendekati Algen dan dengan cepat mereka membawa Alice ke klinik kota. Sementara di klinik, Boy melihat tempat di mana ayah Kenny terbunuh. Di sana ia berbicara dengan Katri yang tentunya hanya halusinasi Boy. Bersamaan dengan itu, Kenny datang dan bertanya dengan siapa ia berbicara. Boy yang tak ingin membahas ini pun berniat pergi, namun Kenny menghalangi sebelum Boy mengatakan dengan siapa dia berbicara. Boy menjelaskan kalau ia berbicara dengan Katri dan ia tahu kalau ini terdengar gila, namun itu kenyataannya. Tak lama kemudian datanglah Fatimah dan Algen yang membawa Alice. Mengetahui hal itu, Christy dengan cepat mengobati luka Alice. Kenny dan Boy juga ada di sana. Mereka membantu sebisa mereka untuk menyelamatkan Alice. Hey, buddy. Christy, what's happening? You okay? You can't be in here right now. Christy, come on. Top shelf of the supply closet. Kenny, I need you to just area. This'll stay. Just a little poke. What's that for? Right here, grab it for me. All right. Hey guys, I'm gonna. Here. First. Okay, ready? We're gonna relieve the pressure, all right? We're just gonna let that drain. Tak lama kemudian Christy menemui Boy dan menanyakan darahnya. Di mana darah Boy? Oh, negatif. Di mana hal ini cocok untuk transfusi darah untuk menyelamatkan Alice. Namun Boy menolaknya karena ia tahu kalau ada sesuatu di dalam tubuhnya yang bisa berpindah melalui darah. Mendengar penjelasan Boy, mereka semua tidak mempercayainya. Namun tiba-tiba tangan Boy kembali sakit dan akhirnya mereka bisa melihat benda yang ada di tangan Boy. Dalam keadaan panik, Boy pun memiliki ide, yaitu berencana memindahkan makhluk tersebut ke tubuh para monster hutan. Fresh meat? Come get. You hear me? Play games? You want it? I like this game. Lihatnya, para monster itu tidak menyerang Boy dan terlihat bingung karena ini kali pertamanya ada monster bisa terbunuh. Setelahnya Boy melakukan transfusi darah pada Alice untuk menyelamatkannya. Tak lama transfusi ini berhasil dan Boy pergi meninggalkan ruangan itu, di mana Boy dan Kenny memperhatikan monster yang tergeletak sendirian di jalan. Mereka belum mengetahui apakah monster itu mati karena untuk saat ini mereka belum bisa berbuat banyak hingga pagi datang. Di pagi harinya, mereka semua berkumpul untuk memeriksa monster yang masih berbaring di tengah jalan, di mana wajah monster itu tidak menyerupai manusia lagi. Mereka akhirnya yakin kalau monster itu benar-benar mati, dan kini apa yang harus mereka lakukan pada monster itu. Di mana Boy ingin memeriksa monster tersebut karena ini pertama kalinya ada monster yang terbunuh. Christy setuju dengan pendapat Boy karena dengan memeriksanya kita bisa mencari cara untuk melawannya. Akhirnya mereka membawa monster itu masuk ke dalam klinik. Di dalam mereka berencana membedah monster itu hingga membutuhkan beberapa alat untuk melakukannya. Di sana Kenny masih berpikir kalau ini adalah ide yang gila. Monster hutan ini mati saat Boy memasukkan cacing ke dalam monster ini. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada cacing itu. Di sisi lain, Jim menemui si botak yang tinggal di dalam bus, di mana Jim memintanya untuk ikut dengannya karena Jim berpikir kalau drone miliknya bisa membantu Jim untuk mencari penjelasan tentang
tempat ini. Sementara itu Ethan menemui Victor yang sedang mengukur jarak pohon ke rumah koloni, di mana Ethan ingin bermain bersamanya. Namun Victor menyuruh untuk pergi menjauhinya karena bersamanya bisa membuat hal buruk bagi Ethan. Mendengar hal itu membuat Ethan sedih dan pergi meninggalkannya. Melihatnya, Victor merasa tak tega dan meminta Ethan untuk membantunya. Di sisi lain, Jim dan si botak pergi menuju ke mobilnya yang telah rusak. Di tengah perjalanan, Jim mengatakan kalau tempat ini adalah sebuah tempat eksperimen di mana Jim ingin mencari antena di mobilnya agar bisa mereka ikat untuk drone bisa lebih tinggi. Si botak berpikir hanya teori Jim yang masuk akal dibanding orang-orang yang ia temui. Namun pria itu bertanya, apakah Jim pernah berpikir kalau mungkin seseorang di antara orang-orang kota adalah bagian dari eksperimen ini yang bertugas mengawasi mereka. Bersamaan dengan itu, mereka bertiga telah siap untuk membedah tubuh monster ini. It's fine. I just Kenny, Jesus Christ! Stop! Dan ternyata Christy menyentuh saraf monster ini. Akibat hal itu, Kenny yang takut akhirnya memutuskan untuk keluar. Bersamaan dengan itu, Meryl terbangun dari tidurnya dan mencari Christy yang tidak bisa ia temukan. Ia akhirnya memasuki tempat mayat itu disimpan, namun di sana ia tidak menemukan mayat itu. Ia pun terus mencari Christy. The body. Ariel, run! Ya elah, cuma mimpi. Di sisi lain, Fatimah menemui Donna di kebunnya, di mana Fatimah mengatakan kalau ia telah hamil. Donna yang mendengarnya pun cukup bahagia, namun tidak dengan Fatimah karena Fatimah pernah diperiksa bahwa ia mandul. Jadi jika Fatimah hamil adalah suatu yang mustahil secara medis. Fatimah berpikir kalau mungkin tempat ini sedang mencoba menyiksanya atau yang lainnya. Bersamaan dengan itu di bar, Tabby menemui Jet, di mana Jet menjelaskan semua yang terjadi kepadanya, termasuk simbol yang sering ia lihat serta menunjukkan foto Christopher dan Victor saat ia masih kecil. Tabby juga menjelaskan kalau ia sering melihat anak kecil yang menyeramkan. Setelahnya ia memutuskan untuk pulang. Namun sebelum itu ia melihat simbol buku yang sering Jet bawa ini, di mana ia mengatakan bahwa saat di gua bersama Victor, dirinya melihat simbol itu di sana, di mana hal itu menarik perhatian Jet. Sementara Christy dan Boy sudah memulai membedah mayat itu, dan tak lama kemudian Kenny datang untuk membantu. Setelah mencabut tulang rusuk mayat itu, mereka hanya bisa melihat organ manusia yang sudah kering seperti kayu. Melihat hal itu, Christy kecewa karena ia berharap tubuh monster itu berbeda dengan manusia. Karena merasa kesal, Christy menusuk-nusuk hingga tak sengaja keluar cairan empedu yang hanya itu satu-satunya cairan yang mereka temukan di sana. Tanpa alasan yang jelas, mereka menyimpan empedu tersebut ke dalam sebuah botol. Di sisi lain, Julia mengobrol dengan Elgen, di mana Elgen mengatakan tentang apa yang terjadi di malam sebelumnya di klinik. Elgen meminta Julia untuk tidak memberitahu siapapun. Kemudian Elgen menjelaskan kalau saat ia datang ke tempat ini, ia telah memimpikan sesuatu yang kita semua tidak pernah tahu, di mana Elgen juga tidak bisa mengingat mimpi tersebut. Ia hanya tahu ada sesuatu yang harusnya ia ingat, namun ia tidak bisa. Setelah mendengar penjelasan Elgen, Julia mengatakan kalau ia saat keadaan takut, maka ia akan berendam di dalam bathtub dan membiarkan air menutupi telinganya sehingga terasa seperti di pantai. Setelahnya Elgen mengikuti saran Julia dan From Season 2 episode 8. Di pagi harinya di rumah Kenny yang baru terbangun melihat ibunya memasak makanan kesukaan. Tiba-tiba telepon rumahnya berbunyi yang membuat mereka semua bingung karena selama ini baru kalinya terjadi. Kenny pun menjawabnya, di mana suara dari telepon itu mengatakan mereka menyentuh, mereka merusak, mereka mencuri. Tak ada yang gratis satupun di sini saat mereka datang. Mereka datang untuk 3 kecuali jika kamu menghentikan melodinya. Setelahnya Kenny melihat panci milik ibunya dan itu semua hanyalah mimpi karena saat ini ibu Kenny tengah membangunkannya karena mendengar Kenny berteriak ketakutan. Namun saat ia melihat tangannya, ia bisa melihat luka bakar tepat di mana serangga itu menggigitnya. Di sisi lain, Jim dan si botak bernama Randall ini sedang membuat antena. Di saat Randall bertanya jika ini adalah sebuah eksperimen, apa tujuannya? Jim pun menjawab kalau mungkin eksperimen ini untuk mencari tahu apa efek manusia saat diberi tekanan, atau bahkan mungkin
hanya sekedar hiburan. Setelah berhasil membuat antena dan mengkaitkannya ke drone, namun drone itu terbang hanya beberapa meter saja dari tanah. Terlihat kalau rencana radio mereka gagal. Randall kembali mengatakan kalau ia yakin semua ini memang sebuah eksperimen. Maka seseorang harus menjadi mata-mata agar eksperimen ini berjalan dengan lancar. Salah satu pertanyaan Randall yang masih menjadi misteri adalah apakah monster hutan itu nyata. Randall pernah melihat monster itu secara langsung, namun yang ia lihat hanyalah manusia. Ia juga pernah melihat mayat yang dibunuh monster itu, namun ia tidak tahu apakah mayat itu asli atau palsu. Di mana Randall bertanya pada Jim, dan ternyata meski Jim berada di sini cukup lama, ia belum pernah melihat kejadian itu di depan matanya. Di sisi lain, Sarah menemui Boy, di mana Sarah meminta sebuah jimat karena ia ingin kembali ke hutan untuk mencari jawaban agar ia bisa berguna. Mendengar hal itu, Boy pun melarangnya karena mereka cukup jauh berjalan ke hutan dan hanya berakhir sia-sia. Bersamaan dengan itu, Jed dan Tabby pergi ke tempat Tabby dan Victor terjebak sebelumnya, di mana Tabby hanya ingin menunjukkan lubang ini pada Jed tidak untuk masuk ke dalamnya. Jed berpikir kalau ini bukanlah sebuah kebetulan dan mungkin ada sesuatu yang masih belum mereka sadari. Namun Jed sadar kalau Tabby berada di gua ini bersama dengan Victor dan melihat tanda itu, namun Victor tidak memberitahunya tentang lubang ini. Sementara Victor pergi ke rumah Jim untuk bertemu dengan Ethan. Julia yang menyambung kini tidak merasa takut lagi pada Victor, di mana Victor memberikan sebuah jaket yang pernah ia gunakan saat masih kecil. Dengan senang hati Ethan menerimanya dan sebagai gantinya Ethan memberikan gambarnya untuk Victor dan akhirnya mereka pergi ke restoran bersamanya. Di sisi lain, Boy datang berkoloni untuk bertemu dengan Donna, di mana Boy menanyakan apa yang bisa dikerjakan untuk Sarah agar ia merasa ada gunanya. Namun sebelum Donna mencarikannya, ia mengatakan kalau sebelumnya Algen hampir meninggal ketika saat berendam di bathtub. Dengan cepat ia menemui Algen dan menanyakan kabarnya. Algen menjelaskan apa yang terjadi di akhir episode ke-7 yang ternyata itu hanyalah mimpi. Boy bertanya apakah Algen memberitahu tentang kejadian semalam dan Algen menjawab tidak. Kemudian Boy menunjukkan cairan yang ia dapat dari tubuh monster hutan, namun ia belum tahu bagaimana cara menggunakannya dan belum tahu cairan itu bisa berguna atau tidak. Algen pun menyarankan Boy untuk mengoleskannya ke dalam peluru lalu menembak monster untuk melihat reaksinya. Sebelum kita berjalan cukup jauh dari penjelasan sejauh ini, sudah ada 3 orang yang melihat kotak musik selain Boy membunuh monster hutan. Ketiga orang itu adalah Meryl, Kenny, dan Algen. Dari suara telepon, Kenny menjelaskan kalau mereka menyentuh mereka, merusak mereka, mencuri. Tidak ada satupun yang gratis di sini saat mereka datang. Mereka datang untuk 3 kecuali jika mau mematikan melodinya. Mungkin arti dari 3 adalah yang saat ini bisa melihat kotak musik itu. Kembali ke cerita. Saat ini mereka bertiga berada di restoran, di mana Ethan menemukan sebuah tanda yang ada di saku jaket. Ia pun mengembalikannya pada Victor. Saat Victor melihat mainan itu, ia kembali teringat saat ibunya memberikan mainan itu kepadanya. Dan tak lama kemudian Jed dan Tabby datang ke restoran. Jed yang melihat Victor berada di sana seketika memarahinya. Mereka ia tidak memberitahu hal sekecil apapun yang Victor ketahui kepadanya. Victor yang masih gelisah pun pergi keluar meninggalkan mereka. Namun Jed yang masih marah mengejarnya dan mengatakan dia ingin Victor mengatakan hal sekecil apapun karena mungkin itu bisa menemukan jalan untuk keluar dari sini. Namun Victor malah mengatakan bahwa disinilah rumahnya. Di koloni, Victor sudah berada di kamarnya dan ia mengingat masa lalu ketika ibunya memberikan mainan ini untuk menguatkannya, di mana sang ibu memberinya pesan untuk tidak keluar sebelum pagi hari. Kembali ke kenyataan, di mana Tabby menemui Victor untuk menanyakan sesuatu kepadanya. Tabby bertanya kenapa ia tidak menceritakan tentang lubang itu. Victor menjawab karena alasannya adalah kita tidak boleh banyak bertanya karena itu tidak baik. Mereka yang mencari jalan keluar tidak pernah kembali. Victor mengatakan di dalam saat semua orang meninggal, ibunya mengatakan sesuatu yang ia tidak ingat, namun gambar akan selalu ingat. Victor suka menggambar karena sering lupa banyak hal dan ia menyimpan gambar terlama di tempat yang jauh, di mana Victor menyimpan gambar itu jauh agar ia tidak bisa mengingat kejadian saat ia masih kecil dulu. Bersamaan dengan itu, Boy dan Kenny mendatangi klinik, di mana Christy berkata kalau ia mendengar suara di tempat mereka menyimpan monster itu. Boy dan Kenny pergi memeriksanya dan
Get us some water. Saw those things in the dream. I saw. Sementara itu Victor membawa Tabby ke tempat yang dipenuhi mobil, di mana Victor membuka bagasi mobil dan ia melihat banyak gambar di sana. Ia melihat sebuah gambar dua orang anak, yaitu dirinya dan seorang bernama Elosi. Kini Victor sadar bahwa mainan sebelumnya bukanlah miliknya melainkan milik adiknya. Ia baru mengingat kalau ia memiliki seorang adik dan seketika menangis. Di mana Victor menjelaskan kalau Victor sangat ketakutan dan ia melanggar janjinya pada ibunya karena tidak bisa menjaga adiknya. Bersamaan dengan itu perhatian Tabby tertuju pada sebuah gambar di mana Victor menjelaskan kalau itu adalah tempat yang didatangi ibunya di malam itu. Ibunya pergi ke sana untuk menyelamatkan seorang anak yang terkurung di dalam tower. Ketika hari mulai gelap, Kenny dan Boy kembali ke kota dan bertemu dengan Ethan, di mana Kenny mendengar suara serangga dan tiba-tiba muncul seorang laki-laki meminta tolong dengan baju sudah berlumuran darah. Sementara itu Jim menuju ke mobilnya dengan sesuai rencana. Di perjalanan ia heran melihat mobil rumah koloni berada di sana dan ternyata Randall menculik Donna dan mengikutinya di pohon padahal hari sudah mulai gelap. New plan. From Season 2 episode 9. Mereka yang melihat laki-laki itu meminta pertolongan. Akhirnya Boy dan Kenny pergi ke sana dan melihat mayat di atas kasur yang sepertinya telah dimakan monster hutan. Namun yang membuat mereka bingung adalah ini terjadi ketika siang hari dan pria ini bernama Reggie. Lalu ia menjelaskan bahwa saat kekasihnya tertidur tiba-tiba berteriak dan ketika ia memeriksanya ia melihat sesuatu keluar dari dalam tubuhnya dan membunuh secara mengenaskan. Boy keluar rumah itu dan melihat orang-orang berkumpul untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun Boy mengabaikannya dan menemui Ethan. Boy meminta Ethan dan ibu Kenny untuk pulang, sementara ia meminta bantuan Julia dan Kenny untuk memberitahu kepada semua orang di kota untuk tidak tidur malam ini. Sementara Boy dan Bota akan pergi ke rumah koloni untuk memperingatkan mereka. Mereka hanya punya waktu 30 menit sebelum matahari terbenam. Julia pun memberitahu pada Boy jika ayahnya saat ini berada di dalam hutan. Sementara itu Jim yang baru saja melihat Donna Randall bingung dengan apa yang ia lakukan, di mana Jim bingung karena ini bukanlah bagian rencana dari mereka. Jim meminta maaf pada Donna, namun Randall menyangkalnya dan menjelaskan kalau ia yakin Donna bagian dari mereka. Jim pun mencoba membebaskan Donna, namun Randall mengancamnya dan tak lama kemudian Boy datang dan menodongnya. Randall yang tak memiliki pilihan lain selain menyerah. Kemudian Jim membebaskan Donna. Hari pun mulai gelap dan Randall malah membuang kunci mobil itu sehingga memaksa mereka untuk bermalam di tengah hutan yang mengerikan ini. Akhirnya mereka berada di dalam mobil Jim. Boy menjelaskan kalau mereka tidak bisa tidur malam ini dan Randall mengejek keluarga Jim karena Jim bisa dengan cepat berubah pikiran. Akhirnya Boy memborgol Randall dan mengatakan jika ia ingin mati maka ia harus mati sendiri. Sementara di koloni, Meryl dan Christy memasuki sebuah kamar. Setelahnya Christy mencari kebutuhan yang Meryl butuhkan. Bersama dengan itu Tabby dan Jet melihat gambar adik Victor sewaktu kecil. Jadi menunjukkan gambar dua tentara yang membawa senjata dan menjelaskan kalau tentara ini adalah tentara yang pernah ia lihat sebelumnya. Tentu ia bingung mengapa adik Victor menggambar tentara ini, namun Tabby menjelaskan kalau gambar ini adalah gambar ibu Victor yang pernah Victor ceritakan kepada mereka. Namun yang menarik perhatian adalah gambar menara yang Victor jelaskan di mana ibunya pergi ke sana untuk menyelamatkan seorang anak kecil dan itu adalah satu-satunya cara agar mereka bisa terbebas dari tempat ini. Tabby menjelaskan ketika berada di sini, Tabby sering bermimpi menaiki sebuah tangga seperti di menara ini. Di sisi lain, Boy sedang mengusapkan cairan itu pada peluru pistol dan berniat menembak monster hutan untuk melihat reaksinya. Bersamaan dengan itu, Donna melihat monster hutan yang melihat ke arahnya. Ia pun memberitahu Boy kalau ia sudah menemukan satu monster hutan dan menyarankan Boy untuk membiarkan Randall melakukannya. Karena selama ini ia masih belum percaya dengan apa yang telah terjadi. Sampai akhirnya para monster itu berdatangan mendekati mobil mereka. Boy memberikan pistol pada Randall. Bersamaan dengan itu, entah kenapa para monster itu berhenti mendekat dan hanya mengawasi dari jauh, di mana pada dasarnya monster hutan tidak akan pernah melepaskan mangsanya. Namun tiba-tiba Stop like that. Fuck's sake. I gotta go outside and see if this thing works. No, boy, you It plays, bad shit follows.
There's no way. There's no space. Come. What happened? Fuck this. Fuck. Hey! Move. Hey, if you want to see your family again, you get the... Go! What the fuck? Sementara di koloni, Meryl menjadi histeris dan mencoba melarikan diri. Namun Christy datang tepat waktu, di mana Meryl menjelaskan kalau ada sesuatu yang menyeramkan di kamarnya. Christy yang tak bisa melihat itu pun hanya bisa menenangkannya. Ia pun merawat Meryl yang kini telah diikat. Meryl berkata kalau ia haus. Kemudian Christy pergi untuk mengambil katanya minum. Sepeninggalan Christy, tiba-tiba Look at me. She doesn't need a fiance. Calm down. Brad, I don't know how to help her. Just fuck off, please! Hey, everybody, clear out. Listen to me. Hey, understand? She's still breathing together and hold on. Not now. Di sisi lain, Tabby sedang bersama dengan Jed dan ia berpikir kalau menyelamatkan anak kecil yang terjebak di menara mungkin adalah cara mereka terbebas dari tempat ini. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba From Season 2 episode 10. Come for 3, unless you... Di paginya, Christy dan Kenny melihat keadaan Julia. Mereka juga bertemu dengan Boy yang sedang melamun. Christy pergi ke lancaran atas untuk melihat keadaan Julia. Sementara Kenny berada di bawah, di mana ia ingin membicarakan sesuatu, namun Boy memintanya untuk ikut dengan Christy. Boy pun keluar. Di luar, Boy bercerita dengan Jed yang berkata kalau masalah mereka terlalu banyak yang tidak mereka ketahui. Hal ini karena mereka tidak saling menceritakan apa yang mereka alami. Setelahnya, Boy pergi untuk menemui Sarah. Di sisi lain, Donna dan yang lainnya pergi mencari mayat Randall yang seharusnya berada di sekitar sini, hingga si botak berhasil menemukannya dengan kondisi tubuh Randall saat ini tidak seperti orang yang telah diserang monster hutan. Dan ketika akan membawanya, tiba-tiba Monsters out here. Get him in the van. di mana hal serupa juga dialami oleh Julia dan Meryl. Waktu berlalu, Boy, Sarah, dan Kenny sedang berada di hutan yang sekarang sudah tidak memiliki daun karena di tengah perjalanan Boy menjelaskan tentang mimpinya Algen yang melihat anak kecil berpakaian serba putih yang berkata seperti lirik lagu Roma. Anak kecil ini juga pernah Sarah lihat saat dirinya dan Boy terjebak di hutan, di mana tujuan Boy membawa mereka ke hutan adalah untuk memperlihatkan mereka tempat di mana Boy melihat Martin. Di sana Sarah bisa mendengar sesuatu, di mana ia yakin suara kotak musik itu berasal dari sini, namun ia tidak bisa melihatnya. Sampai akhirnya Sarah mendengar suara teriakan yang membuat hidung Sarah mengeluarkan darah. Sarah yang merasa kesakitan mengatakan kalau ada seseorang yang disiksa di tempat ini. Kenny dan Boy yang bingung pun membawa Sarah pergi dari tempat ini, namun Sarah menahannya, di mana ia ingin berguna bagi mereka semua. Sarah juga mendengar suara yang menertawakan Boy karena telah membebaskan itu dan membawanya ke kota mungkin yang dimaksud adalah
cacing yang mampu membunuh monster itu. Sarah juga menambahkan kalau itu ingin menyiksa mereka dan membuat mereka menderita. Boy pun bertanya bagaimana cara menghentikannya, namun Sarah malah menjawab kalau Julia, Meryl, dan Randall sedang sekarat. Jika mereka maka mereka sudah terlambat. Cara menghentikan mereka adalah menghentikan kotak musik ini, namun masalahnya mereka tidak bisa melihatnya. Di sisi lain, Tabby yang khawatir akan keadaan Julia pun mengajak Jim berbicara, di mana ia mengatakan bahwa ibu Victor pernah bercerita kalau ada sebuah menara yang menahan anak-anak kecil dan satu-satunya cara untuk terbebas dari semua ini adalah dengan menyelamatkan anak-anak itu. Tabby berpikir bagaimana jika itu benar dan mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Julia. Namun Jim tak ingin kehilangan Tabby untuk melarangnya pergi ke sana. Namun Tabby meyakinkannya kalau ini adalah satu-satunya cara yang mungkin bisa ia lakukan. Setelahnya ia bertanya pada Victor apakah ia mengetahui letak menara tersebut. Victor tidak tahu itu, namun ia bisa mengantarkan ke pohon berlubang di dalam hutan yang bisa menuju ke sana. Sementara itu di bar terlihat Jet yang sudah kehilangan akalnya demi menemukan simbol apa itu sebenarnya. Namun tiba-tiba Tom yang sudah mati mendatangi Jet. Mereka mengobrol seolah itu hal yang biasa, di mana Tom menyarankannya untuk pergi ke sebuah gua tempat Tabby melihat simbol tersebut. Mendengarnya, ia seketika pergi ke gua tersebut dan ia memasukinya dengan bantuan sebuah tali dan senter. Di dalam ia melihat boneka yang berteriak sangat kencang. Setelahnya ia kembali melanjutkan penyusunan lebih dalam lagi dan menemukan sejumlah anak kecil yang sedang tidur. Ia pun akhirnya menemukan simbol tersebut yang terbuat dari akar pohon. Di sisi lain, Reggie mendatangi penjaga keamanan yang tengah menyembunyikan senjata. Namun tiba-tiba sementara Victor telah mengantar Tabby ke pohon berbotol, di mana ia menjelaskan bahwa ini adalah tempat di mana ia menemukan ibunya yang sudah mati. Kemudian Victor menunjukkan sebuah lubang di pohon itu dan ia mengatakan ini adalah lubang spesial yang bisa mengantar Tabby ke menara itu. Victor belum pernah ke sana sehingga ia tidak tahu harus berkata apa. Namun sebelum pergi, Victor memberi bekal Tabby dan Tabby pun masuk ke sana dan muncul di antara semak-semak. Bisa dilihat kalau hutan ini berbeda dengan pohon yang ia masuki. Di sana Tabby bisa menemukan menara yang ia cari. Di sisi lain, Boy membawa sebuah obor, namun Reggie menemuinya dan menyalahkannya karena apa yang telah terjadi sekarang adalah salahnya. Okay, hey, listen to me. But I think to help me fix this. Setelahnya ia pergi ke reruntuhan itu dan menyalakan obor. Lalu seketika berada di dalam sebuah bangunan yang sebelumnya ia terjebak di sana. Di sana ia bisa melihat kotak musik itu dan juga melihat Meryl, Julia, Randall tengah dirantai. Boy tahu kalau ia harus menghancurkan kotak musik itu. Namun di sana ia kembali bertemu dengan istrinya. Istrinya berkata kalau menghancurkan kotak itu tidak akan merubah apa-apa dan tiba-tiba mereka bertiga berteriak keras. Istri Boy memintanya untuk tidak menghancurkan kotak musik itu dan ikut dengannya. You don't have to be afraid. It's okay. You so much. So whatever this thing is. It knows you won't listen. Why? Because hope is what makes you willing. What's that day? Hope is what made you. It's not your fear that feeds. Let it go. They'll just die tomorrow. Bersamaan dengan itu Julia, Meryl, dan Randall kembali tersadar. Di sisi lain Boy kembali dari reruntuhan itu, namun ia melihat seekor anjing yang berlari seolah memintanya untuk mengikutinya. Sementara Julia masih merasa bingung dengan apa yang telah terjadi dan bertanya di mana ibunya. Sedangkan Ethan menyadari kalau suara dari makhluk itu telah hilang. Apakah artinya kini mereka sudah bisa tidur? Di sisi lain Tabby memasuki menara. Di sana ia melihat mesin yang menggerakkan cahaya ilahi dan di atas ia bisa melihat sebuah api di balik kaca yang merupakan sumber cahaya dari lampu menara itu. Di sana ia juga bisa melihat anak kecil berpakaian berwarna putih dan
Waktu berlalu, Tabby terlihat terbaring di rumah sakit, di mana hal tersebut membuatnya bingung. Kemudian ia mendekati jendela dan seorang dokter datang yang mengatakan bahwa ia telah ditemukan oleh pendaki 3 hari yang lalu. Artinya dengan mati bukan berarti mereka bisa kembali. Dan dengan begitu, season 2 episode 10 pun berakhir. Anjir, misterius banget ini bro. Ini gimana ini bro? Bingung saya bro. Jadi penjelasannya yang ngerti tolong jelasin sendirilah ya. Saya nggak ngerti bro. Aduh, berat ini filmnya. Aduh, gak kuat otakku. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Thank you. I love you. Bye bye.